Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang hak kekayaan intelektual. Menjelaskan pengertian hak kekayaan intelektual dan dasar hukum hak kekayaan intelektual. Pengertian hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau oleh berpikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dasar hukum hak kekayaan intelektual itu ada 5. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan agreement. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang hak paten. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. Saya akan menjelaskan pembagian haki. Macam-macam hak kekayaan intelektual pada prinsipnya haki dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa berlakunya hak cipta. Dalam mengatur jangka waktu berlakunya hak cipta, UU HC tidak mensyaratkan melainkan membeda-bedakan. Perbedaan itu dikelompokkan sebagai berikut. Kelompok 1 bersifat orisinal. Untuk karya cipta yang sifatnya asli atau orisinal, perlindungan hukumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlanjut sampai dengan 50 tahun setelah pencipta meninggal. Mengenai alasan penetapan jangka waktu berlakunya hak cipta orisinal yang demikian lama itu, undang-undang tidak memberikan penjelasan. Kelompok 2 bersifat derivatif. Perlindungan hukum atas karya cipta yang bersifat tiruan atau derivatif berlaku selama 50 tahun. Kelompok 3 pengaruh waktu. Terhadap karya cipta kualitasnya tidak tahan. Perlindungan hukumnya berlaku selama 25 tahun. 2. Kekayaan industri. Hak kekayaan industri terdiri dari 1. Paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil inventasinya di bidang teknologi atau selama waktu tertentu melaksanakan sendiri inventasinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain. Yang kedua ada merek. Merek adalah tanda atau berupa gambar, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki pembedaan, digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Ada rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena tidak berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga rahasianya oleh pemilik rahasia dagang. Ada desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna digabungkan pada yang berbentuk 3D atau 2D yang memberikan kesan estetis. Fungsi dari hak kekayaan intelektual antara lain itu yang pertama, meningkatkan daya kompetensi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Kedua tuh dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian usaha industri di Indonesia. Yang ketiga itu alat perlindungan menjamin hak komersialisasi. Keempat, sebagai alat monopoli perdagangan. Kelima tuh sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Keenam, meningkatkan kompetensi dan memperluas pangsa pasar. Yang ketujuh, dapat mengetahui informasi serta dapat melihat perkembangan mengenai pengetahuan baru dan teknologi masa kini. 8. Perlindungan pada karya intelektual terhadap
penggunaan tidak sah oleh pihak ketiga. 9. Memberikan suatu peluang bagi industri untuk melakukan monopoli pasar terhadap suatu produk tertentu. Dan ada juga beberapa tujuan dari hak kekayaan intelektual, antara lain itu: pertama, meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta pelatihan dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta sanksi-sanksi dalam penerapan haki. Kedua itu agar para peserta pelatihan mengetahui prosedur penerapan haki dan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan haki. Tiga itu agar para peserta termotivasi untuk menciptakan hal-hal baru di bidang produk industri yang menyangkut desain, proses produksi, serta pemakaian merek sendiri. 4. Menjadi fasilitator bagi peneliti dan masyarakat yang memerlukan informasi tentang haki. Yang kelima, mengelola dan bertanggung jawab atas hasil atau produk dari upaya pelanggaran dan persaingan yang melanggar hukum. Yang keenam, memberikan perlindungan hukum bagi individu atau kelompok yang menjadi pelaku utama dalam usaha untuk menciptakan karya yang memiliki nilai ekonomi bagi dirinya. 7. Mengantisipasi dan mencegah pelanggaran hak kekayaan intelektual pihak lain. Saya akan menjelaskan tentang manfaat hak kekayaan intelektual. Tertera di depan ada beberapa manfaat yang diperoleh dari suatu sistem hak kekayaan intelektual yang baik, yaitu: 1. Manfaat hak kekayaan intelektual dapat meningkatkan posisi perdagangan dan investasi. Yang kedua, hak kekayaan intelektual mengembangkan teknologi. Yang ketiga, hak kekayaan intelektual mendorong perusahaan untuk dapat bersaing secara internasional. Yang keempat, hak dapat membantu komersial investor dan inovasi secara efektif. Yang kelima, hak kekayaan intelektual dapat mengembangkan seni budaya. Yang keenam, hak kekayaan intelektual dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor. Dan ada juga beberapa manfaat ekonomi yang tidak hanya dapat dinikmati oleh pemilik, tetapi juga oleh pihak lain. 1. Hak kekayaan intelektual dapat digunakan untuk menjalankan suatu bisnis tertentu oleh pemiliknya sendiri. Yang kedua, hak kekayaan intelektual diwujudkan dalam bentuk modal dan suatu produk industri yang kemudian dipasarkan kepada konsumen. Yang ketiga, pemilik hak kekayaan intelektual dapat memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain. Saya akan menjelaskan tentang cara penyelesaian haki mengenai hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta untuk melindungi ciptaannya dapat melakukan upaya hukum arbitrase atau di luar pengadilan, mediasi, negosiasi, konsiliasi dengan bantuan pihak ketiga atau komisi, serta jalur litigasi atau jalur pengadilan dengan mengupayakan gugatan perdata bahkan tuntutan pidana. Yang kedua yaitu cara penyelesaian haki mengenai merek. Sengketa merek dapat diselesaikan melalui gugatan di pengadilan atau penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase. Selanjutnya, ada cara penyelesaian haki mengenai hak paten. Sengketa hak paten melalui pengadilan niaga diatur dalam pasal 117 Undang-Undang Paten, yang mana pihak yang berhak atau menjadi subjek paten diatur dalam pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 dapat menggugat kepada pengadilan niaga jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak. Saya akan menjelaskan tentang hak merek. Hak merek dalam pasal 1A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015, merek didefinisikan sebagai tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, suara, hologram, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Jadi bisa disimpulkan merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang atau jasa yang sejenis yang diperdagangkan seseorang dengan barang atau jasa sejenis yang diperdagangkan oleh orang yang lainnya. Terdapat 3 jenis merek. Yang pertama ada merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan untuk sebuah barang yang diperdagangkan oleh seseorang untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Yang kedua ada merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan untuk sebuah jasa yang diperdagangkan oleh seseorang untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Yang ketiga ada merek kolektif. Adalah merek yang digunakan untuk sebuah barang
atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh seseorang untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lain. Saya di sini akan menjelaskan tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak cipta berdasarkan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta dapat dialihkan antara lain karena 1. Pewarisan, 2. Hibah, 3. Wakaf, 4. Wasiat, 5. Perjanjian tertulis, atau 6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini saya akan menjelaskan tentang hak paten. Hak paten adalah hak khusus yang diberikan berdasarkan undang-undang kepada seseorang penemu atau beberapa orang investor yang harus dimohonkan kepada negara, khususnya penemuan atau ide di bidang teknologi, temuan yang sifatnya menyempurnakan temuan yang sudah ada atau perbaikan baru atas cara kerja untuk selama jangka waktu tertentu. Syarat hak paten secara umum terdapat 3 syarat agar dapat menjadi produk atau proses yang dipatenkan, yakni harus baru dan tidak terjadi kebetulan, memiliki nilai tambah kepada industri, tidak invasi, tidak termasuk dalam hak paten, yaitu kreasi, estetika, skema, aturan, dan metode melakukan kegiatan-kegiatan mental, permainan bisnis, aturan, dan metode yang hanya berisi program komputer presentasi. Mengenai suatu informasi temuan, discovery berupa penggunaan baru untuk produk yang sudah ada atau dikenal atau bentuk baru dari senyawa. Sekian pembahasan dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.